Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Alfirahman Intias NIM 19002016081. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab yang ada di Kitab Bidayatul Mujtahid wal Muqtasid karya Ibnu Rushd dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Fathul Qudub 2 yang diampu oleh Pak Arif Anwar Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani fi Syahadah. Saya akan menjelaskan sebagian saja dari pasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqu Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malikun ala anna syahadata min syartin nikahi. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwasanya adanya saksi itu termasuk syaratnya nikah. Waqtafu hal hiya syartu tamamin yu'maru bihi 'inda dukhuli aw syarti sihhatin yu'maru bihi 'inda al-'aqdi. Wattafaqu ala annahu la yajuzu nikahus sirri. Para ulama berbeda pendapat tentang syarat penyempurnaan. Lalu diperintahkan dari syarat itu yaitu sebelum jima. Lalu syarat syahnya perintah tersebut yakni setelah akad. Ulama sepakat tentang tidak dibolehkannya nikah sirri. Tetapi di Indonesia sendiri itu nikah sirri umumnya dikenal dengan nikah yang belum diresmikan oleh pemerintah yang belum diresmikan pemerintah. Namun di sini nikah sirri itu maksudnya pernikahan yang sama sekali tidak ada saksi. Artinya waqtalafu idza asyhada syahidaini wasiyan bil kitmani hal huwa sirrun aw laisa sirrun bisirrin faqala Malikun huwa sirrun wa yufsahu wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i laisa bisirrin. Ulama juga berbeda pendapat ketika orang yang mendatangkan saksi atau orang yang menikah itu mendatangkan dua saksi. Namun orang yang menikah berwasiat pada saksi yaitu harus merahasiakan pernikahannya. Apakah nikah yang demikian termasuk nikah sirri atau tidak? Lalu berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, nikah sirri itu termasuk dirahasiakan, maka akad harus dibatalkan. Lalu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata syarat syar'inya dari syarat itu adalah adanya saksi. Selanjutnya, pandangan Imam Madhab tentang persaksian pernikahan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di antara para imam madhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik bersepakat bahwa tidak boleh melaksanakan pernikahan secara sirri atau rahasia dan sepakat adanya saksi dalam pernikahan termasuk ke dalam syarat pernikahan tersebut. Namun masih terdapat perbedaan apakah saksi dalam pernikahan itu adalah syarat sah atau hanya syarat sempurnanya sebuah pernikahan. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pendapat ketika dihadapkan dengan masalah apakah ketika para saksi diwasiatkan untuk merahasiakan sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut termasuk nikah secara rahasia
Ada dua pendapat mengenai masalah tersebut, yaitu menurut Imam Malik, pernikahan tersebut termasuk nikah secara rahasia dan pernikahannya batal. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang sudah disebutkan dalam makro tadi, itu pernikahan tersebut bukan termasuk nikah secara rahasia. Sebab perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan mengenai klarifikasi saksi pernikahan. Ada yang mengemukakan pendapat bahwa saksi nikah termasuk dari hukum syar'i, sehingga adanya kesaksian tersebut merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa saksi nikah hanya dimaksudkan untuk mencegah perselisihan dan pengingkaran serta sebagai pembuktian. Artinya saksi dalam pernikahan menurut pendapat yang terakhir ini hanya sebatas syarat kesempurnaan dari pernikahan saja. Lalu berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah dijelaskan dia, para sahabat tidak ada perbedaan atau perselisihan, namun di kalangan ulama madhab masih terdapat perbedaan, yaitu tentang sanad dari hadis tersebut termasuk ke dalam hadis marfu'. Namun dalam Ad-Duruqutni menyebut bahwa ada beberapa perawi yang tidak dikenal. Selain itu, pendapat perbedaan penafsiran dalam hadis tersebut, yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dapat diambil dari dua orang fasik karena tujuan dari persaksian hanya pemberitahuan saja. Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian itu mengandung dua makna. Maksudnya pemberitahuan atau penerimaan. Oleh karena itu, dalam persaksian disyaratkan tentang keadilan. Imam Malik berpendapat bahwa persaksian harus dipublikasikan dan tidak boleh dirahasiakan. Karena jika dirahasiakan maka tidak mengandung pemberitahuan. Sebab dari perbedaan tersebut dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini dijelaskan karena terkait privasi objek kesaksian. Untuk perintah pemberitahuannya ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.